Saya Dini Maria Andriani dari PGSD kelas 3C. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai sistem tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Selanjutnya yaitu asal-usul tata surya. Di sini saya akan memaparkan mengenai teori nebula. Teori nebula menyebutkan bahwa tata surya berasal dari proses kondensasi atau menggumpal kabut materi berwujud campuran gas dan debu yang berukuran jauh lebih besar dari ukuran tata surya. Materi-materi tersebut banyak ditemui di alam semesta. Lambat laun, materi berputar berotasi dan tidak lepas dari interaksi gaya gravitasi. Pada teori tersebut, massa materi terkumpul di pusat. Akibat putaran, maka pusat makin padat akan semakin panas. Kemudian terbentuklah protostar. Proses tersebut disebut kondensasi utama, sementara di sayap cakram pun terjadi proses kondensasi berikutnya dalam bentuk cincin-cincin materi yang membentuk protoplanet hingga protosatelit. Kadang, bila nebulanya bermassa sangat besar, akan terjadi tahapan kondensasi yang berulang dan ini disebut sebagai fragmentasi. Selanjutnya itu matahari. Matahari merupakan bintang di pusat tata surya. Bentuknya nyaris bulat dan terdiri dari plasma panas bercampur medan magnet. Diameter matahari kira-kira 109 kali diameter bumi dan massanya sekitar 99,86% massa total tata surya. Secara kimiawi, sekitar 3/4 massa matahari terdiri dari hidrogen, sedangkan sisanya didominasi oleh helium. Sisa massa tersebut terdiri dari elemen-elemen berat seperti oksigen, karbon, neon, besi, dan lain-lain. Planet atau bintang adalah benda astronomi yang mengorbit sebuah bintang atau sisa bintang yang cukup besar untuk memiliki gravitasi sendiri, tidak terlalu besar untuk mencapai fusi termonuklir, dan telah membersihkan daerah sekitar orbitnya yang dipenuhi planetesimal. Yang ketiga yaitu satelit. Satelit adalah benda langit yang tidak memiliki cahaya sendiri dan bergerak mengelilingi planet tertentu sambil mengikuti planet tersebut beredar dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Yang keempat yaitu planet kerdil. Planet kerdil ini adalah salah satu kelompok planet-planet kecil. Seperti planet pada umumnya, planet kerdil berputar mengelilingi matahari mengikuti garis orbitnya. Planet kerdil mencakup Ceres, Pluto, Haumea, Makemake, dan Eris. Yang kelima yaitu asteroid. Asteroid adalah sisa-sisa logam dan bongkahan batu bekas pembentukan tata surya. Ukuran yang dimiliki asteroid tidak beraturan dan salah satunya berada di antara Mars dan Jupiter. Yang keenam yaitu meteoroid. Meteoroid adalah benda langit, baik batu maupun logam, yang bergerak bebas tanpa jalur di angkasa. Kecepatan pergerakannya relatif cepat dengan bebas mengelilingi berbagai macam planet yang ada di dalam galaksi Bima Sakti, tepatnya yaitu di sistem tata surya. Yang ketujuh yaitu komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dan garis edar berbentuk lonjong, parabolis atau hiperbolis. Istilah komet ini berasal dari bahasa Yunani yaitu kometes yang berarti rambut panjang. Istilah lainnya adalah bintang berekor yang tidak tepat karena komet sama sekali bukan bintang. Selanjutnya yaitu terdapat skala dalam sistem tata surya. Yang pertama yaitu jarak dari matahari ke Merkurius. Di titik tengah adalah matahari. Jarak matahari dengan Merkurius mencapai jarak 68 meter. Yang kedua, skala jarak matahari ke Venus. Venus dengan ukuran hampir sama seperti bumi, harus ditempatkan di 120 meter dari matahari. Yang ketiga yaitu skala jarak matahari ke bumi. Jarak matahari ke bumi yaitu 176 meter. Ukuran bumi dan 3 planet dalam memiliki skala sebenarnya sebagai planet kecil. Yang keempat yaitu skala jarak matahari ke Mars. Ini skala planet Mars dengan ukuran 1/3 dari bumi diletakkan pada jarak 269 meter jauhnya dari titik tengah matahari. Yang kelima yaitu jarak matahari ke Jupiter, di mana Jupiter lumayan jauh harus diletakkan 920 meter dari matahari. Yang keenam, skala jarak matahari ke Saturnus, di mana Saturnus dengan ukuran sedikit lebih kecil dari planet Jupiter.
planet Saturnus diberikan cincin mencapai jarak 1,7 km atau hampir 2 kali jarak Jupiter ke matahari. Yang ke-8 yaitu skala jarak matahari ke Neptunus. Terakhir, Neptunus sebagai planet ke-8 dan paling jauh bila dilihat dari bumi, 5,6 km dari titik pusat matahari. Selanjutnya itu terdapat benda-benda astronomi kecil, yaitu diantaranya yang pertama, asteroid Apollo, yang kedua sabuk utama, yang ketiga Centaur atau planet minor, yang keempat komet, yang kelima sabuk Kuiper, yang keenam meteoroid, yang ketujuh asteroid dekat bumi, yang kedelapan asteroid Troyan,